Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Kamal Putri dengan NIM 2204 111000188. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi pengelamatan IPv6. Oke, langsung saja. Sebelum itu, kita akan menyediakan perangkatnya terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan 4 perangkat yang terdiri dari 2 PC. Kita langsung taruh aja di sini. Setelah itu switch dengan tipe 2960 di sini, dan juga router dengan tipe 4221. Nah, karena tidak ada, kita akan menggunakan yang 4321. Oke, sebelum itu, agar nanti kita akan memudahkan kita dalam mengoperasikannya, perangkat-perangkat ini kita akan ubah namanya terlebih dahulu. Di sini menjadi PCA, terus ini menjadi S1, lalu ini menjadi R1, yang ini menjadi PCB. Oke. Setelah itu kita akan menghubungkan perangkat-perangkat ini. Yang pertama kita akan menghubungkan PCA, lalu ke switch 1, lalu ke router, lalu PCB ke router. Nah, ini kita akan sesuaikan dengan gambar yang sudah tertera dalam modul. Jadi yang pertama kita akan hubungkan PCA dulu, ini fast ethernet 0 ke switch 1, ini 06. Lalu selanjutnya switch 1 ini 05 ke gigabit ethernet 001. Selanjutnya PCB ke ini. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga akan menghubungkan PCA dengan switch 1, juga PCB dengan router, itu menggunakan kabel konsol agar nanti bisa dijalankan di terminal. Oke, di sini konsol, lalu PCB, ini konsol. Oke, kita akan masuk ke langkah selanjutnya. Yang pertama, kita akan melakukan perintah show SDM prefer dan juga configure terminal dan seterusnya. Oke, kita langsung saja buka PCA, terus ke desktop, ke terminal. Oke, enter. Ini kita dulu, terus kita show SDM prefer, Oke, sudah tampil. Lalu kita terminal, lalu show prefer dual IPv4 and IPv6 default, dual IPv4 and IPv6. Oke. Sebentar, ini SDM. SDM prefer dual IPv4 and IPv6 default. Oke. Selanjutnya kita enter, lalu load. Oke, kita tunggu untuk memasuki langkah selanjutnya. Oke, sudah. Langkah selanjutnya ialah kita akan melakukan konfigurasi router, yakni memberikan hostname dan konfigurasikan settingan perangkat dasar. Ini kita masuk ke PCB, desktop, terminal. Oke. Nah, ini kita terus hostname R1. Oke, lalu kita ke sama
yakni ke switch. Lalu kita akan memberikan hostname juga, terminal. Oke, kita konfig lalu hostname S1. Oke, sudah geser. Lalu kita akan masuk ke langkah kedua, yakni konfigurasi IPv6 address secara manual. Yang pertama, kita akan memberikan alamat IPv6 global unicast yang terdapat pada tabel pengalamatan. Nah, keduanya ini adalah interface Ethernet pada router 1. Oke, di sini kita akan langsung ke PCB terminal. Oke. Nah, di sini kita dapat melihat di global unicast-nya di tabel pengalaman sudah ada di sini. Jadi kita langsung saja kita masukkan integer. Yang pertama kita yang 00 dulu. 0 0. Oke, IPv6. Nah, kita langsung masukkan, kita copy saja. Ini alamatnya, jangan lupa dikasih slice 64. Oke, no shutdown. Lalu global unicast yang 001, lalu IPv6 kita copy saja ini, slice 64, no shutdown. Lalu kita exit. Exit lagi. Oke, sudah. Lalu selangkah selanjutnya ialah pastikan bahwa address unicast IPv6 yang benar diberikan ke setiap interface. Nah, untuk memastikannya ini kita menggunakan perintah show IPv6 interface div. Oke. Di sini kita sudah memastikannya bahwa alamat link lokalnya sini juga sudah tertera FE80 tiga ganda yang ditampilkan berbasis pada pengalamatan UI64. Oke, selanjutnya adalah untuk memperoleh alamat link lokal yang cocok dengan alamat global unicast pada interface secara manual, masukkan alamat link lokal pada setiap interface Ethernet dari router. Oke, di sini kita langsung konfigurasi lagi. Oke, lalu kita ke global unicast yang pertama, yakni yang G00. Lalu IPv6-nya kita ke link lokalnya. Nah, link lokalnya di sini kita juga bisa lihat di tabel pengalamatan. Ini sama link lokalnya. Kita pakai. Di sini kita paste, kita kasih link lokal. Oke. Nah, selanjutnya yang satunya G0/0/1, lalu IPv6 add sama, kita copy saja, terus link lokal. Oke, setelah itu kita exit. Ini kita end. Ini kita
Setelah itu, maaf, ini kita sudah melakukan itu. Lalu kita memastikan, jadi show interface, show IPv6 div. Ini agar kita bisa melihatnya. Oke. Setelah itu kita akan gunakan suatu perintah pilihan Anda untuk memastikan bahwa alamat link lokal telah berubah menjadi fe80.1. Nah, di sini kita sudah memasukkan. Di sini sudah sama ya, fe80.1. Lalu ada pertanyaan, sebutkan dua grup multicast yang telah disematkan ke interface G001. Nah, jadi di sini kita juga bisa menggunakan perintah show IPv6 yang G001. Ini G000. Show IPv6. Oke. Pertanyaannya adalah sebutkan dua grup multicast yang telah disematkan ke interface G000. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya di sini ada dua grup multicast. Yang pertama adalah FF02.1 sebagai multicast group dan juga FF02.1.FF00.1 sebagai multicast group solitaire. Oke, langkah selanjutnya ialah enablekan routing pada IPv6 pada router 1. Pada suatu command prompt PCB, masukkan perintah ipconfig untuk memperoleh informasi IPv6 address yang diberikan ke interface PC. Nah, di sini kita langsung close, kita buka command prompt, kita ketik ipconfig. Oke, di sini ada pertanyaan, sudahkah suatu IPv6 unicast address disematkan ke network interface card pada PCB? Nah, dapat dilihat di sini belum tercantum ya, di sini masih 0. Jadi jawabannya tidak. Nah, yang tercantum di sini hanya ada link lokal dari IPv6 address. Langkah selanjutnya ialah enablekan routing IPv6 R1 menggunakan perintah IPv6 unicast routing. Jadi di sini kita langsung ini kita close dulu, kita ke terminal. Oke. Ini kita ulang lagi. Oke. Lalu kita masukkan ini perintah IPv6 unicast routing exit. Oke, sudah. Lalu gunakan suatu perintah untuk memastikan grup multicast baru disematkan ke interface G000. Ingatlah bahwa grup multicast all router FF02.3.2 sekarang muncul untuk interface G000. Nah, untuk memastikannya ini kita akan menggunakan perintah show. IPv6 yang G000 interface G0/0/0. Oke, sini sudah tampil. Ini membutuhkan PC untuk memperoleh IP address dan informasi default gateway-nya secara otomatis. Nah, di sini juga sudah tampil, ada global unicast-nya, ada IP address-nya. Lalu sekarang router 1 merupakan bagian dari grup multicast all router FF02.3.2. Jalankan ulang perintah ipconfig. Oke. Di sini kita buka command prompt, lalu
ipconfig. Enter. Oke. Dan perhatikan informasi IPv6 address. Mengapa PC? Oke, kita perhatikan di sini belum ada yang berubah, masih sama. Yang ada hanya link lokal dari IPv6 address-nya. Oke, ada pertanyaan, mengapa PCB menerima global routing prefix dan subnet ID yang telah Anda konfigurasi pada router 1? Oke, jadi pada saat ini router 1 itu semua interface IPv6-nya itu menjadi bagian dari grup multicast yang sudah tadi kita konfigurasi, yakni FF02.3.2. Nah, hal ini memungkinkan untuk mengirim pesan routing advertisement dengan informasi global routing prefix dan subnet ID. Nah, saya perlu jelas lagi. Jadi, konfigurasi jaringan pada router 1 ini mencakup pengaturan alamat IPv6. Nah, yang dalamnya itu ada global prefix, global routing prefix dan subnet ID yang akan digunakan oleh perangkat dalam subnet tersebut. Nah, PCB ini terhubung ke subnet yang diatur oleh router 1, sehingga router 1 ini bertanggung jawab atas jalannya lalu lintas antara PCB dan jaringan luar konfigurasi. Lalu, konfigurasi alamat IPv6 pada PCB itu mencakup global routing prefix dan juga subnet ID yang didefinisikan dalam jaringan lokal. Seperti itu. Lalu, selanjutnya kita akan menuju ke langkah 3, yakni sematkan IPv6 address ke interface manajemen pada S1. Berikan IPv6 address untuk S1, juga berikan alamat link lokal untuk interface ini. Oke, kita langsung ke PCA. Kita ke terminal. Oke. Kita tekan Ctrl Enter plan 1, terus IPv6. Nah, di sini kita dapat mengambil dari IPv6 address-nya, kita dapat ambil dari tabelnya, tabel pengalamatan. Kita copy saja. Ini. Ctrl C. Ini paste, jangan lupa /64. Shutdown. Lalu exit. Oke. Lalu kita end. Lalu setelah itu gunakan suatu perintah untuk memastikan bahwa IPv6 address telah disematkan dengan benar ke interface manajemen. Nah, untuk memastikan ini, kita memastikan lagi, kita gunakan kayak tadi perintahnya. Jadi kita gunakan perintah show IPv6 interface plan 1. Oke. Sini sudah. Jadi ini sama ya, kayak tadi. Di sini kita ketambahan ini apa namanya? FF02.3.1 dan seterusnya. Lalu langkah 4, sematkan IPv6 address statik ke PC, buka jendela internet. Nah, ini kita akan masukkan IP address-nya. Ini kita tutup dulu, kita IP konfigurasi maksudnya. Nah, ini kita juga bisa langsung lihat dari tabel pengalamatan yang ada. Ini kita langsung copy saja, PCA, Ctrl C. Oke, ini 64. Lalu default gateway-nya. Ctrl C. Oke, begitupun di PCB. ipconfig.
kita copy saja. Tinggal ini 64. Ini default gateway-nya sama. Oke, langkah selanjutnya ialah memastikan konektivitas end-to-end. Dari PCA ping, kita buka PCA ke kanan front, kita ping ke alamat link lokal yang disematkan ke G001 pada router 1. Kita copy saja. Sini. Oke. Ini berhasil. Lalu kita ping ke switch 1 dari PCA. Ping di sini kita langsung ini. Oke, berhasil. Setelah itu kita akan gunakan perintah tracer pada PCA untuk memastikan bahwa Anda mempunyai konektivitas end-to-end ke PCB. Ini kita tracer ke PCB. Tracer PCB, kita copy saja. Ini. Oke, tracer komplit. Selanjutnya kita akan melakukan ping dari PCB ping ke PCA. Ini ditutup ke PCB. Kanan. Ini kita ping. Ini kita geser dulu ke kabel pengalamatan, kita ping PCA. Kita copy, master. Oke, sudah berjalan sukses. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaannya. Oh ya, kita di sini juga akan ping alamat link lokal pada R1, yakni FE itu lagi. Oke, sukses juga. Lalu di sini ada pertanyaan, mengapa alamat link lokal yang sama FE80 di 3.3.1 dapat disematkan ke kedua interface Ethernet pada router 1? Jawabannya adalah karena paket link lokal tidak pernah meninggalkan local network. Jadi, link lokal yang sama itu dapat digunakan pada local network yang berbeda. Pertanyaan kedua, sebutkan subnet ID dari alamat unicast IPv6 2001.d8.ACAD.AA 12344/64. Jadi 0 atau 0000 yang AA itu diubah jadi 0 atau 0000. Jadi hexset keempat dari subnet IPv4 address ini dengan awalan /64. Pada contoh di atas, hexset keempat berisi semua 0 dan semua 0. Nah, dalam aturan IPv6, segmen 0 itu diabaikan dan diganti dengan titik 2 ganda untuk mengabarkan subnet ID dan 2 set pertama dari interface ID. Maka dari itu dapat subnet dari global unicast address 2001 titik ganda D8 titik ganda ACAD
D, titik ganda AAA, titik ganda 1234 /64 adalah 2001 titik ganda DB8 titik ganda ACAD titik ganda /64 seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai konfigurasi pengelamatan IPv6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.